wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salsabila Amalianisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebidanan komunitas, di mana saya mengasuh keluarga Tuan B di Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Kebidanan komunitas, dosen pengampu Kurniati Devi Purnamasari SST MTR Kep. Ibu nifas dengan hipertensi ringan oleh Elsa Salsabila Amalianisa. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Hipertensi merupakan salah satu komplikasi yang muncul pada masa kehamilan, bersalin dan nifas, yaitu berkisar 5-10% lebih dari sebagian dari hipertensi gestasional diikuti oleh tanda dan gejala preeklamsi, serta menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian ibu bersama pendarahan dan infeksi. Ibu nifas dengan preeklamsi berisiko tinggi mengalami komplikasi eklamsi, gagal ginjal akut, pendarahan otak, pembekuan darah intravaskular, pembengkakan paru pada sistem pembuluh darah, dan HILF syndrome. Memasuki masa nifas, pemberian hipertensi dan pengawasan tekanan darah harus dilakukan agar mengurangi dampak preeklamsi. Di Desa Ciherang, salah satu keluarga yang memiliki masalah kesehatan berkaitan dengan hipertensi ringan adalah pada keluarga Tuan B, di mana istrinya yang mengalami masa nifas dengan memiliki hipertensi ringan. Dari uraian di atas, penulis memberi judul asuhan kebidanan komunitas dalam konteks keluarga Tuan B yang mempunyai masalah utama, ibu nifas dengan hipertensi ringan di Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan terbagi dua, umum dan khusus. Tujuan umum yaitu setelah akhir praktek kebidanan komunitas, mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Dan tujuan khususnya yaitu setelah melaksanakan praktek kebidanan komunitas, mahasiswa dapat 1. Melakukan pengkajian kepada keluarga Tuan B, khususnya tentang ibu nifas dengan hipertensi ringan. 2. Menginterpretasikan masalah apa saja yang terjadi pada keluarga Tuan B. 3. Menentukan diagnosa potensial apa yang terjadi pada keluarga binaan. 4. Menentukan antisipasi masalah. 5. Melakukan perencanaan terhadap masalah yang terjadi. 6. Melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. 7. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Jadi, itulah tujuan umum dan khusus bagi para mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan asuhan kebidanan komunitas. Selanjutnya, ada konsep keluarga. 1. Pengertian keluarga menurut Friedman 2010. Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan, atau pengangkatan, dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain, dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Menurut Departemen Kesehatan RI 2014, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dalam tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dan menurut WHO 2012,
Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi, atau perkawinan. Jadi, keluarga adalah adanya perkawinan dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan dan memiliki anggota keluarga. Selanjutnya, di sini ada fungsi keluarga. A. Fungsi afektif, di mana fungsi ini merupakan persepsi keluarga terkait dengan pemenuhan kebutuhan psikososial sehingga mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain. B. Fungsi sosialisasi merupakan proses perkembangan individu sebagai hasil dari adanya interaksi sosial dan pembelajaran peran sosial. Fungsi ini melatih agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial. C. Fungsi reproduksi keluarga berfungsi untuk meneruskan keturunan dan menjaga kelangsungan keluarga. D. Fungsi ekonomi keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi dan mengembangkan kemampuan individu dalam meningkatkan penghasilan. Dan yang terakhir fungsinya itu fungsi kesehatan. Itu fungsinya menyediakan kebutuhan fisik, makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan, dan kesehatan. Selanjutnya, di sini ada tipe keluarga. Tipe keluarga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Tipe keluarga tradisional. 2. Tipe keluarga non-tradisional. Selanjutnya, ciri-ciri keluarga menurut para ahli dari studi 2008 yaitu 1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan. 2. Keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang berkaitan dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. 3. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama, nomor, kultur, termasuk perhitungan garis keturunan. 4. Keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya yang berkaitan dengan kemampuan untuk menyukai keturunan dan membesarkan anak. Selanjutnya, ciri keluarga Indonesia. Studi 2008. 1. Mempunyai ikatan sangat erat dengan dilandasi semangat gotong royong. 2. Dijiwai oleh nilai kebudayaan ketimuran. 3. Umumnya dipimpin oleh suami maupun proses pemutusan dilakukan secara musyawarah. Jadi, ciri keluarga itu adanya hubungan perkawinan yang dibentuk oleh anggota-anggota yang berkaitan yang ingin mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Umumnya dipimpin oleh suami meskipun pemutusan dilakukan secara musyawarah. Selanjutnya ada manajemen atau asuhan kebidanan pada keluarga. Manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan keterampilan dalam rangkaian tahapan logis untuk pengambilan keputusan yang berfokus pada klien. Ada 7 tahapan dalam manajemen asuhan kebidanan menurut Varney 2010. Langkah pertama yaitu identifikasi data dasar, merupakan kemampuan intelektual dalam mengidentifikasi masalah klien, meliputi pengumpulan data dan pengolahan,
evaluasi dan pemeriksaan fisik. Sedangkan pengolahan data yaitu setelah dilakukan secara lengkap dan benar maka dikolomkan dalam data subjektif, data objektif, dan data penunjang. Selanjutnya, langkah kedua yaitu merumuskan diagnosa atau masalah aktual. Setelah data dikumpulkan dan dicatat, maka akan dilakukan analisis. Hasil analisis tersebut dirumuskan sebagai syarat dapat ditetapkan masalah kesehatan ibu dan anak di komunitas. Langkah ketiga yaitu diagnosis potensial, yaitu penanganan segera masalah yang timbul. Langkah keempat yaitu antisipasi penanganan segera. Penanganan segera masalah yang timbul. Langkah kelima yaitu intervensi, yaitu rencana untuk pemecahan dibagi menjadi tujuan, rencana penata laksanaan, dan evaluasi. Langkah keenam yaitu implementasi. Kegiatan yang dilakukan bidan di komunitas mencakup rencana pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dan langkah yang terakhir yaitu langkah ketujuh, evaluasi, untuk mengetahui ketetapan atau kesempurnaan yang dicapai dengan tujuan yang diterapkan. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau mengumpulkan data dan menganalisisnya apakah ada perubahan atau tidak. Selanjutnya, teori yang bersangkutan dengan masalah yang akan saya bahas yaitu tentang ibu nifas dengan hipertensi. Mungkin sudah pada tahu ya hipertensi itu apa? Di sini, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mmHg atau lebih. Kondisi ini dapat menjadi berbahaya karena jantung dipaksa memompa darah lebih keras ke seluruh tubuh hingga mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit seperti gagal ginjal, stroke, dan gagal jantung. Preeklamsi dan eklamsi merupakan kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, bersalin, dan selama masa nifas, yang terdiri atas trias gejala, yaitu hipertensi, proteinuria, dan udim, kadang-kadang disertai konvulsi sampai koma. Ibu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan vaskuler atau hipertensi sebelumnya, menurut Zulaikha 2008. Tanda gejala hipertensi yaitu tekanan darah naik sampai 140/90 mmHg atau lebih. Kedua, sering nyeri kepala hebat. Ketiga, pandangan menjadi kabur. Keempat, sakit perut bagian atas. Kelima, cepat lelah. Keenam, nyeri otot. Ketujuh, pembengkakan pada kaki. Kedelapan, jarang buang air kecil. Kesembilan, berat badan naik secara mendadak. Faktor resikonya yaitu memiliki penyakit hipertensi, badannya kegemukan, dan keluarganya memiliki riwayat hipertensi, dan bisa saja usia menjadi faktornya. Dan
diwaspadai yaitu eklamsia setelah melahirkan, adanya udim pada paru, terjadinya stroke, adanya sindrom HELLP, dan terjadinya preeklamsia akan menyebabkan eklamsi atau kejang. Pengobatan hipertensi yaitu obat penurun darah tinggi, obat pencegah kejang, dan obat anti-glukagen atau pelancar darah untuk mengurangi resiko pembekuan darah. Cara pencegahan darah tinggi setelah melahirkan yaitu dengan cara periksakan tekanan darah tinggi secara rutin agar kita dapat menjaga kesehatan kita dan bisa tahu kenaikan darah setiap harinya. Dan kita harus melakukan menjaga berat badan selama kehamilan agar tidak terjadinya hipertensi setelah melahirkan. Dan kita perlu juga memperhatikan asupan makanan dengan menerapkan pola makanan sehat dan bergizi seimbang sehingga semua kebutuhan vitamin dan mineral terpenuhi. Asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan B. Waktu pengkajian tanggal 20 Juni 2020 di Desa Ciherang, Kabupaten Ciamis. Tanggal 27 Juni 2020. Pengkajian keluarga. Di sini ada struktur dan sifat keluarga. Tanggal pengkajian 27 Juni 2020 jam 17.00. Alamat Kubang Pari, Desa Ciherang, Kabupaten Ciamis. Nama mahasiswa Elsa Salsabila Amalia Nisa, NIM 15 40 11 80 13. Struktur keluarga. Nama Tuan B, umur 34 tahun, agama Islam, suku atau bangsa Indonesia, pendidikan terakhir SMA, penghasilan per bulan 4 juta, pekerjaan karyawan, pertemuan ke-3, pertama alamat di Bogor. Usia pertama kali menikah 23 tahun. Kakak sehat, keluarga belum memiliki BPJS. Jarak rumah dengan pelayanan kesehatan kurang lebih 1 km. Alat transportasi keluarga adalah motor roda 2. Daftar anggota keluarga Tuan B yaitu Nyonya H, hubungan keluarga sebagai istri, jenis kelamin perempuan, umur 24 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga. Imunisasi, tidak melakukan imunisasi. Bayi F, hubungan keluarga adalah sebagai anak, jenis kelamin laki-laki, umur kehamilan 4 minggu, pendidikan belum sekolah, agama Islam, baru diimunisasi BCG. Tipe keluarga Tuan B merupakan nuklir famili yang terdiri dari keluarga inti yaitu ibu, bapak, dan anak. Dan di sini ada genogram untuk memberikan gambaran riwayat sebelumnya. Apakah ibu mengalami hipertensi
Anak putih berarti itu anak laki-laki. Bulat putih berarti anak perempuan. Bulat hitam berarti yang sudah meninggal. Tanda panah ke bawah berarti itu garis keturunan. Tanda garis panjang berarti itu garis perkawinan. Dan yang berwarna hijau itu adalah yang tinggal serumah. Dan yang warna merah itu adalah pasien, di mana pasien ini mengalami masalah, yaitu masalah hipertensi. Selanjutnya, hubungan antar anggota keluarga. Hubungan antar suami dan istri dari keluarga Tuan B cukup harmonis, terbukti dengan mereka sangat dekat dan akrab. Hubungan mereka dengan masyarakat juga terlihat harmonis, terbukti dengan mereka sering berinteraksi dalam berbagai kegiatan warga. Tuan B adalah dalam pengambilan keputusan adalah suami. Kebiasaan hidup sehari-hari seperti biasanya, kebiasaan tidur tidak teratur. Sarana hiburan keluarga adalah dengan menonton TV. Pemanfaatan waktu senggang, Tuan B sering memanfaatkan dengan istri dan anaknya. Eliminasi lancar. Kebiasaan keluarga yang merugikan adalah merokok. Faktor keluarga, sosial dan budaya, faktor rumah dan lingkungan, dan ada juga faktor kesehatan, material, psikososial, dan spiritual. Riwayat kesehatan keluarga. 1. Riwayat kesehatan anggota keluarga. Tuan B tidak sedang atau tidak pernah mengidap penyakit tertentu. Nyonya H sedang mengidap penyakit hipertensi. Bayi F tidak sedang atau tidak pernah mengidap penyakit tertentu. 2. Kebiasaan memeriksakan diri. Pada waktu sakit saja, tempat di Polkades ataupun bidan praktek bidan swasta, alasannya karena dekat dengan rumah. 3. Kesehatan ibu dan anak. A. Riwayat kesehatan yang lalu. Nomor 1. Kehamilan, aterem, UK. Jumlah pemeriksaan. Keluhan, mual muntah. Cara mengatasi. Makan biskuit dan teh hangat dan makan sedikit-sedikit tapi sering. Riwayat persalinan yang lalu. Nomor 1. Persalinan. 1. Tempat PMB, penolong, bidan. Keluhan tidak ada. Proses spontan, keterangan tidak ada. Ibu hamil, tidak ada ibu hamil yang ada di rumah Tuan B. D. Ibu nifas, ada ibu nifas yang ada di rumah Tuan B. E. Ibu menyusui, ada ibu menyusui yang ada di rumah Tuan B. F. Keluarga berencana, istri Tuan B memakai alat kontrasepsi suntik 3 bulan sudah melahirkan. G. Pemeriksaan balita, keluarga Tuan B mempunyai bayi. Persepsi dan tanggapan keluarga terhadap masalah. Tanggapan keluarga terhadap masalah yang dihadapi selalu dirundingkan dengan anggota keluarga secara baik-baik, secara bersamaan. Analisis data. A. Panjakan kesehatan tahap 1. 1. Ancaman kesehatan. A. Kurangnya kesadaran tentang bahaya merokok. B. Kurangnya pengetahuan tentang masa nifas. C. Kurangnya pengetahuan tentang perawatan bayi. 2. Kurang atau tidak sehat. Kurang sehat. Situasi krisis tidak ada. Di sini ada penjajakan kesehatan tahap 2. Nomor 1, datanya yaitu ibu tidak mengetahui tentang
ringan. Masalah kesehatannya yaitu ibu tidak mengetahui tentang hipertensi ringan, tanda-tanda terjadinya hipertensi ringan, dan penyebab tentang hipertensi. Kedua, kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok. Kekurangan tahuan keluarga Tuan B tentang bahaya merokok terhadap masalah kesehatan karena kebiasaan merokok dapat mengganggu kesehatan anggota keluarga. 3. Kurangnya pengetahuan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kekurangannya keluarga Tuan B bagaimana memelihara kebersihan rumah yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Penentuan prioritas masalah. Di sini ada suatu data yang diperoleh saat pengkajian terhadap beberapa masalah-masalah kesehatan yaitu 1. Ibu tidak mengetahui tentang hipertensi. Sini sifat masalah dan ancaman kesehatan atau perhitungannya yaitu 2/3 kali 1. Skornya 2/3 dan kemungkinan masalah yang dapat diubah dengan mudah perhitungannya 0/1 kali 2 berarti 0 dan potensi masalah untuk dicegah perhitungannya adalah 3/3 kali 1 skornya 1. Menonjolkan masalah harus segera ditangani. Skornya adalah 2. Jadi, pembenarannya yaitu kekurangtahuan ibu tentang hipertensi ringan dengan diberikan penyuluhan tentang hipertensi ringan. Nyonya H akan mengetahui tentang hipertensi ringan sehingga bisa siap mengobati dan menjaga pola makan yang seimbang. Dan jumlahnya yaitu berarti kalau dijumlahkan berarti 2/3. Kebiasaan keluarga yang merugikan adalah merokok. Sini ada perhitungannya, skor, dan pembenarannya. Pembenarannya yaitu ancaman kesehatan yang memungkinkan akan mengakibatkan kesehatan yang terganggu, yaitu bisa menyerang paru-paru dan tindakan atau kebiasaan merokok bisa dihentikan sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat berhenti secara total. Keluarga dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi. Di sini ada sifat masalahnya, skornya 1, kemungkinan masalah untuk diubah hanya sebagian yaitu 1, dan potensi masalah untuk diubah tinggi ya 1, menonjolkan masalah dapat dirasakan 1, jadi jumlahnya 4. Selanjutnya ada kurangnya kebersihan lingkungan. Kriterianya yaitu kurangnya kebersihan lingkungan. Ada perhitungan dan skornya. Pembenarannya yaitu ancaman kesehatan yang memungkinkan akan mengakibatkan kesehatannya terganggu, yaitu bisa menyerang paru-paru, tindakan atau kebiasaan pola sehari-harinya dapat dihentikan dengan total. Keluarga dapat merasakan masalah yang sedang dihadapi dan skornya adalah 4. Jadi penentuan prioritas masalah yaitu 1. Ibu tidak mengetahui tentang hipertensi ringan, nilainya adalah 2/3. Kurangnya pengetahuan tentang bahaya merokok, nilainya adalah 4. Kurangnya kebersihan lingkungan adalah skornya 4. Jadi perlunya ibu dan
keluarga mendapatkan penyuluhan. Selanjutnya ada perencanaan. Nomor 1, tanggal 27 Mei 2020, kunjungan kedua kegiatannya yaitu tindak lanjut hasil kunjungan pertama, keterangan, melakukan pemeriksaan fisik, dan melakukan penyuluhan. 28 Juni 2020, kunjungan ketiga dan kegiatannya itu mengevaluasi hipertensi ringan pada ibu dan keterangannya mengevaluasi keadaan ibu. Dan ini penata laksanaannya tidak ada kendala. Evaluasinya yaitu asuhan kebidanan komunitas pada keluarga Tuan B dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan dan rencananya, walaupun masih kurang efektif dikarenakan waktu yang terbatas. Hasil akhir tekanan darah ibu sedikit kembali normal seperti semula. Ibu paham tentang masa nifas dan ibu paham tentang hipertensi dan cara mengatasinya. Ibu mulai sadar akan kesehatannya. Pembahasan kasus. Berdasarkan hasil pengkajian diketahui bahwa tingkat pengetahuan keluarga mengenai hipertensi ringan dan kesehatan lingkungan di keluarga Tuan B RT 05 RW 02 Desa Ciherang, Kecamatan Banjarsari, setelah dilakukan scoring diketahui prioritas masalah keluarga Tuan B adalah kurangnya pengetahuan tentang hipertensi, khususnya pada Nyonya H. Keluarga Tuan B diberikan penyuluhan pada tanggal 27/2020 tentang hipertensi ringan. Setelah diberikan penyuluhan tentang hipertensi ringan, keluarga Tuan B dapat mengerti dan memahami mengenai hipertensi, sehingga siap menghadapi jika terjadinya hipertensi lagi dengan menjaga pola makan yang sehat. Di sini ada kesimpulannya, yaitu setelah akhir praktik kebidanan komunitas, mahasiswa mampu melaksanakan kebidanan komunitas secara komprehensif. Pengkajian terhadap keluarga Tuan B, khususnya masalah hipertensi ringan. 2. Menginterpretasikan masalah apa saja yang terjadi pada keluarga Tuan B. Menentukan antisipasi masalah. 3. Menentukan diagnosis apa saja masalah pada keluarga binaan. 4. Menentukan antisipasi masalah. 5. Melakukan perencanaan terhadap masalah yang akan terjadi. 6. Melakukan perencanaan yang telah dibuat. 7. Melakukan evaluasi terhadap tindakan yang telah dilaksanakan. Di sini ada swab ensennya. Asuhan kebidanan pada Ibu Nifas Nyonya H umur 24 tahun, P1A0, 4 minggu postpartum dengan hipertensi ringan. Bisa dilihat sendiri ya, teman-teman.
subpokok pembahasan hipertensi ringan pada nifas. Hari atau tanggal 27 Juni 2020. Waktu 40 menit. Tempat Kubang Pari. Sasaran ibu nifas. Di sini ada tujuan umum. Setelah dilakukan penyuluhan, peserta mengerti tentang hipertensi ringan dan dapat mencegahnya. B. Tujuan khususnya yaitu setelah dilakukan penyuluhan, peserta dapat mengetahui tentang pengertian hipertensi ringan, tanda dan gejala hipertensi, faktor resiko, komplikasi yang harus diwaspadai, pengobatan hipertensi setelah melahirkan, dan cara pencegahan tekanan darah tinggi. C. Materinya yaitu tentang pengertian hipertensi ringan, tanda dan gejala hipertensi, faktor risiko, komplikasi yang harus diwaspadai, pengobatan hipertensi setelah melahirkan, dan cara pencegahan tekanan darah tinggi. Dan di sini ada metodenya yaitu metode ceramah dan tanya jawab, dan medianya terampilkan leaflet dan satuan acara pembelajaran SKP. Di sini ada kegiatan penyuluhannya. Yang pertama, tahap atau waktu pembukaan 3 menit. Kegiatan penyuluhan memberi salam pembukaan, memperkenalkan diri, menjelaskan bahasan, dan tujuan penyuluhan membagi pamflet. Kegiatan sasaran yaitu menjawab salam, memperhatikan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaannya selama 25 menit. Dan kegiatan penyuluhannya yaitu menjelaskan pengertian hipertensi, menjelaskan tanda gejala hipertensi, menjelaskan faktor resiko hipertensi, menjelaskan komplikasi yang harus diwaspadai, menjelaskan pengobatan hipertensi, menjelaskan pencegahan hipertensi, dan kegiatan sasaran memperhatikan semuanya. Evaluasi selama 5 menit. Menanyakan kepada peserta tentang materi yang telah diberikan. Menjawab pertanyaan. Sasarannya. Terminasi selama 2 menit. Mengucapkan terima kasih atas peran serta dan peserta. Dan sasaran mendengarkan, mengucapkan salam penutup, dan ibu menjawab. Dan kegiatan evaluasinya yaitu di sini jelaskan pengertian hipertensi. Apa saja tanda gejala dari hipertensi? Dan bagaimana cara pengobatan dan pencegahan hipertensi. Dan evaluasi itu ditanyakan kepada ibu yang mengalami hipertensi dan keluarganya. Dan hasilnya yaitu ibu menjelaskan pengertian hipertensi, berarti ibu mengerti apa itu hipertensi. Ibu menjelaskan tanda dan gejala hipertensi, dan ibu mampu menjelaskan cara pengobatan dan pencegahannya. Dan ini materi penyuluhannya yang berjudul tentang hipertensi pada ibu nifas. Materi ini yang tadi saya jelaskan di atas.
Sekian presentasi dari hasil pengkajian saya. Ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum